Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Yusuf Wahyudin dari SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang, peserta pendidikan guru penggerak angkatan. Izinkan kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tetap bersama orang-orang hebat yang mendaya, Bapak Agus Wijaya MPD sebagai fasilitator dan Bapak Jahari SPDI sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran pada aksi nyata kali ini adalah CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Pada kesempatan ini saya berkolaborasi bersama dengan 4 rekan CGP lainnya dengan Kepala Sekolah Bapak Dr. Haji Kamsono MPD dalam memetakan aset sekolah. Dan berkebetulan pada saat yang bersamaan ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Bidang SMK Dimdikbud Provinsi Banten yaitu Bapak Arkani. Sementara diskusi tetap berlanjut dengan disertai kehadiran beliau. Yang pertama, modal manusia di bidang pendidikan. Pengawas sekolah di mana beliau berpendidikan S2 dan golongan 4C, kemudian kepala sekolah kita pendidikan S3, pengalaman lebih dari 7 sekolah memimpin dan sejak tahun 2000 sudah menjadi kepala sekolah. Guru di SMK Negeri 8 terdiri dari 63 orang, sebanyak 22 orang ASN dan 41 orang non-ASN. Tenaga kependidikan sebanyak ada 26 orang, di mana berpendidikan S1, D3, dan minimal SMA sederajat. Murid sangat heterogen dari SMP negeri, SMP swasta, MTS, berbagai latar belakang ekonomi, suku, dan agama. Jumlah rombel sebanyak 39 rombel dan jumlah total siswa adalah 1.367 orang. Komite dominan wali murid dan ada satu pihak dunia usaha atau dunia industri. Selanjutnya modal manusia di bidang kesehatan. Alhamdulillah sekolah memiliki ruang UKS sejak tahun 2022. Kemudian bekerja sama dan dengan Puskesmas Jambe dengan jarak yang kurang dari 1 km. Kemudian akses RSUD 3 Raksa yang baru beroperasi di tahun 2024 ini berjarak kurang lebih 4 km dari sekolah. Masih di modal manusia, bidang kesejahteraan, di mana gaji pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari APBN. Kemudian gaji guru dan tenaga kependidikan yang merupakan honor Provinsi Banten dengan gaji pokok 1.700.000 ditambah dengan jumlah sesuai dengan jam mengajar. Kemudian gaji dari sumber BOS nasional untuk guru dan tenaga pendidikan residu atau SK dari Kepala Dinas Pendidikan menunggu mereka menjadi bagian dari honor daerah Provinsi Banten. Itu adalah modal sosial. Terkait dengan modal sosial, terhubung dengan pembangunan kecamatan menjadi bagian dari pelaksanaan Musrembang Kecamatan Jambe. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan dunia usaha, industri untuk praktek kerja industri, magang atau rekrutmen pegawai, magang luar negeri yang baru dilakukan di 2023. Kemudian ini adalah bentuk dan beberapa piagam MOU dengan pihak dunia usaha dan dunia industri. Kemudian memberikan kesempatan warga atau pemudik untuk mengelola parkir untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Terakhir, terhubung dan terkait dengan MKKS SMK se-Kabupaten Tangerang. Modal yang ketiga adalah modal politik. Terkait dengan modal politik ini, pembina komite yang merupakan kepala desa dari Desa Tiparaya Kecamatan Jambe yang sebelumnya menjadi ketua komite selama 2 periode dan salah satu penggagas berdirinya sekolah, sangat mendukung keberadaan SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang. Jejaring yang dengan kementerian dan juga relasi yang baik yang dimiliki oleh pimpinan berhasil mendapatkan SMK 4.0 berupa bantuan fisik, pewajahan sekolah, peralatan praktik 4.0 berupa laser cutting untuk jurusan mesin dan pembelajaran berbasis industri 4.0.
Kemudian menjadikan LSM dan media sebagai mitra dalam membangun sekolah dengan cara berkomunikasi tentunya. Modal keempat adalah modal agama dan budaya. Alhamdulillah mayoritas lebih dari 95% beragama Islam, baik guru maupun siswa. Kemudian pendidikan keagamaan kuat dengan adanya program pengajian rutin setiap Jumat pagi, peringatan hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad, dan lain-lain. Sebagian siswa ada yang hybrid sebagai santri di pesantren di sekitar sekolah dan juga sebagai siswa di SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang. Berikutnya, modal yang kelima adalah modal fisik. Sekolah memiliki lebih dari ruang yang cukup memadai, 2 lapangan, area parkir baik di dalam maupun di luar, 3 ruang lab komputer, 1 masjid, 2 kantin, 3 ruang praktek listrik, 2 ruang praktek mesin, dan 2 ruang praktek TSM. Selanjutnya terdapat juga teaching factory pemesinan dan teaching factory TSM, bengkel kantor, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang TU, aula, ruang UKS, ruang OSIS, ruang gudang, pojok baca, koperasi sekolah, BP, toilet yang cukup, dan alat praktek yang cukup memadai. Berikut adalah beberapa fisik SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang sebagai berikut. Ini adalah tampak ke depan dan ini adalah teaching factory untuk jurusan teknik pemesinan dan juga jurusan TSM. Ini adalah ruang perpustakaan, di sebelahnya ada gudang, kemudian ada pos security, toilet yang cukup bersih, ada pojok membaca, kemudian terdapat lapangan utama untuk kegiatan upacara dan senam, ada lapangan untuk kegiatan olahraga futsal. Selanjutnya ada ruang TEVA untuk AHM atau untuk TSM. Ini adalah ruang praktek dari jurusan TSM. Kemudian ini gedung praktek untuk jurusan teknik mesin. Ini adalah mesin-mesin yang ada di dalamnya. Kemudian ini adalah ruang praktek untuk teknik instalasi tenaga listrik, dan inilah di dalam bengkel listrik. Berikutnya, modal yang keenam adalah modal alam dan lingkungan. Ada lahan yang selama ini belum dimanfaatkan, kini ditanami tanaman produktif, tanaman buah, kebun produktif seperti singkong, jagung, cabai, dan kangkung, terkait dengan ketahanan pangan. Ini adalah pohon-pohon yang produktif, diantaranya ada pohon mangga, kemudian ada pohon pisang, ini adalah tanaman kebun singkong dan juga kebun jagung, dan ini adalah kebun yang ditanami kangkung dan segera dipanen. Terakhir yang ketujuh adalah modal finansial. Yang pertama adalah APBN dan APBD yang diperuntukkan untuk belanja pegawai, baik ASN maupun non-ASN. Kemudian yang kedua adalah dana BOS yang diperuntukkan untuk operasional sekolah. Yang ketiga adalah usaha halal lainnya seperti koperasi sekolah yang menjual alat tulis kantor, minum. Kemudian ada pengelolaan kantin sebanyak 12 unit, kemudian teaching factory, dan kemudian adanya cashback dari kegiatan renang. Kemudian yang keempat, adanya CSR dari perusahaan atau rekanan atau dunia usaha dan dunia industri yang menjadi mitra SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang. Yang terakhir adalah bantuan dan sumbangan yang sifatnya sukarela dari komite atau orang tua siswa. Izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kesimpulan diskusi bahwa sumber daya yang terdiri dari biotik dan abiotik itu haruslah dioptimalkan, yaitu proses menjadikan sumber daya tersebut menjadi paling tinggi nilainya, berdaya guna, berhasil guna, serta efektif dan efisien untuk sebesar kemanfaatan bagi para murid dalam mencapai visi dan misi sekolah. Bapak Dr. Haji Kamsono MPD, Selasa 27 Februari 2024. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.